Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 dari kelas 4I akan mempresentasikan tentang anggaran produksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Aulia Nur Hidayah. Yang kedua, Felani Amalia. Yang ketiga, Nur Novianti. Yang keempat, Aulia Rahmadani. Yang kelima, Setia Rahmawati. Dan yang keenam, Niken Indah Fitriani. Untuk pembahasan yang pertama tentang pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi adalah pernyataan output berdasarkan produk dan biasanya dinyatakan dalam unit. Anggaran produksi ini harus mempertimbangkan anggaran penjualan, kapasitas pabrik, apakah persediaan harus ditingkatkan atau diturunkan, dan pembelian dari pihak luar. Sumber data penyusunan anggaran produksi. Sumber data penyusunan anggaran produksi adalah dari data anggaran penjualan yang telah disusun sebelumnya. 3 cara penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, kebijakan stabilitas produksi. Yang kedua, kebijakan stabilitas persediaan. Yang ketiga, stabilitas gabungan. 1. Kebijakan stabilitas produksi. Apabila perusahaan mengutamakan stabilitas produksi, maka tingkat persediaan akan dibiarkan berfluktuasi dengan syarat persediaan awal dan persediaan akhir sama dengan syarat yang ditentukan. 2. Kebijakan stabilitas persediaan. Apabila perusahaan menggunakan stabilitas persediaan, maka persediaan awal sama dengan persediaan akhir, tetapi tingkat produksinya akan berfluktuasi. 3. Stabilitas gabungan. Jika menggunakan metode ini, maka perusahaan akan menghadapi saat di mana jumlah produksinya stabil dan di sisi lain persediaan stabil. Penyusunan anggaran produksi. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus umum sebagai berikut. Rencana penjualan ditambah rencana tingkat persediaan akhir, lalu kita dapatkan hasilnya. Setelah itu, dari jumlah tersebut kita kurangi dengan rencana persediaan awal, maka kita dapatkan anggaran produksinya. Kebijakan stabilitas produksi. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan stabilitas produksi, maka perhitungannya rencana produksi 1 tahun sama dengan hasil anggaran produksi. Rata-rata produksi per triwulan sama dengan hasil anggaran produksi dibagi 4, atau jika menggunakan satuan waktu triwulan. Kebijakan stabilitas persediaan. Apabila manajer memutuskan untuk menggunakan kebijakan stabilitas persediaan, maka perhitungannya persediaan awal dikurangi persediaan akhir, maka ketemu selisih. Apabila dialokasikan ke dalam tiap triwulan, besarnya adalah sama dengan selisih persediaan awal dan persediaan akhir dibagi 3. Kebijakan stabilitas persediaan. Selisih persediaan ini dialokasikan ke dalam masing-masing persediaan akhir. Jika hasil selisih positif, maka akan mengurangi persediaan akhir. Dan jika negatif, maka akan menambah persediaan akhir. Persediaan awal dan akhir tahun tidak boleh diubah karena sudah ditentukan sebelumnya. Kasus bab 4. Di sini kita akan membahas kasus dari bab 4. Mari kita pecahkan kasus ini bersama-sama. Manajer PT Amanda telah berasumsi penjualan daerah Jakarta memiliki data persediaan awal 33 unit dan persediaan akhir 30 unit. Semarang memiliki data persediaan awal 13 unit dan persediaan akhir 25 unit. Dan Surabaya memiliki data persediaan awal 17 unit dan persediaan akhir 26 unit. Berdasarkan data anggaran penjualan PT Amanda tahun 2020 yang telah dibuat, buatlah anggaran produksi menggunakan stabilitas produksi dan stabilitas persediaan untuk masing-masing daerah penjualan.
Yang pertama, stabilitas produksi. Sebelumnya kita buat tabel yang berisi kolom keterangan total 1 tahun dan daerah penjualan. Kolom keterangan kita isi dengan rencana penjualan, persediaan akhir, total, persediaan awal, dan anggaran produksi. Pada rencana penjualan, kita misalkan total dalam 1 tahun ada 300 unit, maka kita isi pada kolom daerah Jakarta 100 unit, Semarang 100 unit, dan Surabaya 100 unit. Pada persediaan akhir, kita isi sesuai dengan soal. Jakarta 30 unit, Semarang 25 unit, dan Surabaya 26 unit. Maka total dalam 1 tahun ada 81 unit. Pada kolom total, kita dapatkan dari rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Pada daerah Jakarta, rencana penjualan 100, persediaan akhir 30 unit, maka totalnya 130 unit. Semarang, rencana penjualan 100 unit, persediaan akhir 25 unit, maka totalnya 125 unit. Dan Surabaya, rencana penjualan 100 unit, persediaan akhir 26 unit, maka totalnya ada 126 unit. Dan total dalam 1 tahun ada 381 unit. Pada persediaan awal, kita isi sesuai dengan soal. Jakarta 33 unit, Semarang 13 unit, dan Surabaya 17 unit. Maka total dalam 1 tahun ada 63 unit. Anggaran produksi kita peroleh dari total dikurangi persediaan awal. Contohnya pada Jakarta, totalnya 130 unit dikurangi dengan persediaan awal 33 unit, maka anggaran produksinya 97 unit. Semarang, totalnya 125 unit, persediaan awal 13 unit, maka anggaran produksinya 112 unit. Begitupun dengan Surabaya. Totalnya ada 126 unit, dikurangi dengan persediaan awal 17 unit, maka anggaran produksi ada 109 unit. Maka total dalam 1 tahun anggaran produksinya ada 318 unit. Untuk yang kedua yaitu stabilitas persediaan. Untuk awal kita harus menghitung untuk selisihnya terlebih dahulu, yang didapatkan dari persediaan awal sejumlah 63 unit dikurangi persediaan akhir sejumlah 81 unit. Maka kita peroleh untuk selisihnya ada negatif 18. Kemudian selisih tersebut dibagi menjadi ke dalam 3 daerah penjualan, sehingga negatif 18 dibagi 6 sama dengan negatif 6. Seperti sebelumnya, kita buat dulu untuk tabelnya, yang terdiri dari kolom keterangan, total 1 tahun, dan daerah penjualan. Di kolom keterangan terdapat rencana penjualan, persediaan akhir, total, persediaan awal, dan anggaran produksi. Kita misalkan untuk rencana penjualan 1 tahun ada 300 unit. Dengan masing-masing daerah, Jakarta 100 unit, Semarang 100 unit, dan Surabaya 100 unit. Persediaan akhir kita peroleh dari 81 unit. Kemudian untuk daerah Jakarta yaitu 81 unit dikurangi negatif 6 sama dengan 87. Semarang 87 unit dikurangi negatif 6 sama dengan 93. Surabaya 93 unit dikurangi negatif 6 sama dengan 99 unit. Kemudian untuk kolom total kita peroleh dari rencana penjualan ditambah persediaan akhir. Untuk Jakarta ada 100 unit ditambah 87 unit sama dengan 187 unit. Semarang ada 100 unit
ditambah 93 unit sama dengan 193 unit. Surabaya ada 100 unit ditambah 99 unit sama dengan 199 unit. Selanjutnya, untuk kolom persediaan awal, total 1 tahun ada 63 unit. Untuk daerah Jakarta, diperoleh dari 63 unit dikurangi negatif 6, sama dengan 69. Daerah Semarang, 69 unit dikurangi negatif 6, sama dengan 75 unit. Surabaya, 75 unit dikurangi negatif 6, sama dengan 81 unit. Untuk yang terakhir yaitu anggaran produksi. Kita dapatkan dari kolom total dikurangi persediaan awal. Untuk daerah Jakarta, 187 unit dikurangi 69 unit, sehingga anggaran produksi Jakarta ada 118 unit. Semarang, 193 unit dikurangi 75 unit sama dengan 118 unit. Surabaya, 199 unit dikurangi 81 unit sama dengan 118 unit. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.